Siapa sih yang nggak tahu lagu ini? She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Wow, mungkin dari kalimat tersebut bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia, dia akan memakan jantungmu seperti Jeffrey Dahmer. Wow, siapakah itu kira-kira Jeffrey Dahmer? Oke, baiklah, saya akan jelaskan tentang siapa itu Jeffrey Dahmer. Oke, untuk Jeffrey Dahmer sendiri merupakan salah satu penjahat yang sangat dikenang oleh di Amerika Serikat, di mana dia membunuh dan merudak paksa korbannya. Dia itu membunuh dalam kurun 5 tahun itu, dia sudah membunuh kurang lebih 15 remaja laki-laki dan juga pria muda lainnya. Dan juga dia itu membunuhnya itu di kota Milky, kalau salah ya. Makanya dia disebut kanibalisme Milky. Dan untuk mencari kriteria korbannya itu dia sangat perspektif, di mana dia itu mencari korban yang berkulit hitam dan rasnya itu Afrika Amerika atau Asia dan Latino. Dan juga kebanyakan itu untuk korbannya itu adalah kaum LGBT, di mana dia mencari korbannya itu di sebuah bar. Dan di situ dia mengiming-imingi dengan, kamu mau duit gak? Atau kamu mau seks denganku? Makanya banyak korban di sana. Dan tidak dipungkiri juga bahwasanya kekejamannya itu kita bisa lihat di mana dia akan foto proses dalam pembunuhannya itu. Dan juga untuk yang ke-11-nya itu, 11 maksudnya dalam korban yang ke-11, dia itu melakukan eksperimen pengeboran, di mana pengeboran tengkorak, di mana korbannya itu udah masih hidup loh. Tapi digeborin gitu otaknya gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi tenang guys, untuk kekejamannya ini udah berakhir kok di tahun 1978, di mana dia itu tertangkap karena salah satu korbannya itu melarikan diri dengan tangan di borgol itu. Oke, untuk akhir dari kisah pembunuh berantai di Amerika Serikat ini, dia itu tewas mengenaskan karena diserang oleh narapidana lainnya pada tahun 1994. Dan yap, bener 2 tahun setelah dia dipenjara dia tewas. Mengenaskan seperti itu. Dan itu mungkin akhir yang cocok ya bagi pembunuh berantai. Fun fact, sebelum dijatuhi hukuman sebanyak 16 kali hukuman, dia menyatakan bahwasanya dia merasa tidak bersalah. Mungkin dalam pemikirannya bahwasanya kaum LGBT ataupun kaum minoritas berkulit hitam boleh dibunuh atau layak dibunuh. Dalam pemikirannya mungkin ya, menurut perspektif saya. Tapi yang anehnya lagi nih, dia mengatakan bahwasanya dia terkena gangguan mental. Nah, tadi kan dia merasa tidak bersalah karena merasakan bahwasanya jadi apa yang dia lakukan benar. Tapi sekarang dia melakukannya itu merasa tidak bersalah bahwasanya dia terkena gangguan mental. Kayak apa ya, berubah-ubah gitu. Tapi untungnya juri-juri di Amerika itu pada jujur dan baik. Dan mereka bermusyawarah bahwasanya dalam hasil bermusyawarah dari 10 jam itu, si Jeffrey Dahmer ini dia itu tidak terkena gangguan mental apapun itu. Dia itu waras dalam melakukan pembunuhan itu. Oke? Baiklah, segitu saja untuk informasi yang dapat saya sampaikan tentang Jeffrey Dahmer. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau apapun itu. Dan silakan di cross check kembali untuk informasinya. Jika saya ada salah atau apapun itu, silakan di komen untuk saya evaluasi kembali. Dan terima kasih yang sudah menonton. Dan menurut kalian gimana nih untuk lagu Katy Perry Drug Horse? Kayaknya cocok banget sih emang dari kalimat dia memakan jantung seperti Jeffrey Dahmer. Ya karena emang itu kasusnya itu kayak gitu tuh emang. Dia itu aduh kejam banget ya, kok ada manusia kayak gitu ya. Gila sih. Gue yakin sih pasti kaum minoritas di sana pasti lagi was-was atau apa pada saat zaman itu ya. Ya apapun itu, semoga kalian semua jaga keamanan selalu dan juga semoga diberikan kesehatan ya. Segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.